Baik Bapak Ibu, saya sekarang bertemu dengan Amang Pendeta yang luar biasa, Amang Pendeta Pangaloan Parahusip Nenggolan. Beliau lahir 25 Juli 1946 dan hingga sekarang sudah pensiun selama 12 tahun. Jadi masa pensiun sudah agak lumayan panjang, tetapi sampai sekarang minat dan niat serta semangat beliau dalam melakukan pelayanan tidak pernah kendor. Satu hal yang luar biasa, saudara, yang bisa dipuji dan bisa diteladani. Nah, sekarang kita bertanya dengan Bapak Pendeta Pangaloan yang barangkali bisa kita gali berbagai pengalaman yang teramat perlu bagi kita dan bagi generasi pemuda yang bisa dilakoni dan dilakukan ke depan. Beliau sudah melakukan berbagai pelayanan walau dalam masa pensiun. 12 tahun pensiun, dia isi dengan berbagai kegiatan. Baik kegiatan dengan otak dan juga kegiatan dengan otot. Kita akan telusuri apa yang beliau lakukan dalam hal otak dan otot, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, beliau memiliki Facebook dan berbagai hal yang beliau utarakan di sana. Dia menulis dan memposting berbagai konten, baik soal manajemen pengaturan waktu, manajemen pengaturan tata letak ruangan, menata bunga, manajemen pekarangan, manajemen kesehatan, dan manajemen pekarangan sempit. Nah, bagaimana beliau melakukan ini, kita lihat dan kita akan telusuri. Kalau hingga sekarang ini dia memiliki berbagai tulisan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang beliau tuliskan di tengah kegiatan beliau selama pensiun. Jadi bagi beliau pensiun bukan berarti berhenti, tetapi melakukan berbagai hal yang barangkali ini perlu bagi kita untuk kita jalani bersama. Sampai sekarang ada 107 postingan mulai tahun 2020 sampai 2022 yang akan beliau angkat dan akan diterbitkan dalam satu penerbitan yang baru yang mesti kita tunggu beberapa bulan ke depan dalam merayakan kelahiran beliau pada 25 Juli tahun 2022 ini. Nah, oleh sebab itu kita akan menelusuri nanti apa yang beliau sudah lakukan. Tetapi untuk ini kita akan bertanya lebih awal pada Bapak Pendeta Pangaloan Nenggolan dan Ibu Boru Sitorus yang mendampingi beliau sampai setia sampai akhir. Nah, kita akan bertanya. Pertama, Bapak Pangaloan. Ya. Selamat sore. Selamat sore. Bertemu dengan Bapak di tempat ini, tempat yang indah, tempat yang luar biasa, disusun dengan berbagai hal sehingga semuanya asri dan indah. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyemangati, memotivasi Bapak sehingga mampu melakukan berbagai hal di dalam suasana masa pensiun ini? Terima kasih Bapak Preses di Gultum, Preses di Samosir yang kami hormati, yang telah meluangkan waktunya datang ke Jalan Narmonda Atas dan bertemu dengan kita, berwawancara dengan kita untuk memberitahukan secara sepintas kehidupan kami di rumah ini sesudah pensiun. Karena sebelum pensiun di 7 resort selama 37 tahun, mulai dari Pacurna Pitu, dari Nenggolan, Harian Boho, Serdang, Percut, Baputong, sampai Simantin, pensiun 1 Agustus 2010 dan kami tinggal di sini. Ya.
motivasi saya dalam menuliskan buku-buku yang ke-6 ini sampai 61 sampai ke-6, Iya. yang pertama, Anda ingin sehat dan beruntung tahun 2015. Kedua, 2016 bertanam buah naga lebih untung. Ketiga, 2017 Anda ingin sehat, ingin lebih sehat, lebih untung, lebih bahagia. Yang ketiga. Yang keempat, bahagia di masa pensiun 2018 dan 2019, tanam anggur dan kreatif dan tanam anggur di masa tua. Dan yang terakhir di tahun 2020 adalah buku ke-6, yaitu syukuran ulang tahun ke-75. Inilah bukunya itu. Nah, kemudian menulis itu bagi saya adalah suatu latihan terhadap otak supaya tidak mudah Tidak pikun ya. tidak pikun. Melatih tangan supaya tetap bergerak, menulis dan mengetik. Dan melatih mata supaya jangan terus mudah rabun. Luar biasa. Nah, kemudian dengan bertanam tanaman pekarangan. Ada dua bagian, tanaman pekarangan, tanaman hias dengan bunga-bungaan yang diatur oleh Ibu Terstur bersama tanam-tanaman kita ini. Tanam-tanaman kita ini ada dua. Pertama, tanaman buah-buahan dan tanaman sayur-sayuran. Tanaman buah-buahan ada dua, yaitu pertama, buah-buahan jangka panjang dan buah-buah jangka pendek. Buah-buah jangka panjang antara lain buah naga 33 pokok, pepaya 34 pokok, 3 pokok, mangga 3 pokok belum berbuah, alpukat 1 pokok, direncanakan 3 pokok belum berbuah. Satu ini dari lain Jawa Timur. Kemudian tanam-tanaman sayur-sayuran ini untuk kita pertama selada yang tanpa dimasak, sayur manis, sayur kangkung, bayam, terong hijau dan terong nila. Luar biasa. Nah, kemudian buah-buahan jangka pendek, yaitu titoselon. Artinya Titoselon. timun, Timun, tomat, semangka, dan melon. Titoselon. Ini setiap bulan ada di program direncanakan menanam timun 5 pokok, tomat 5 pokok, semangka 3 pokok, melon 2 pokok. Setiap bulan. Setiap bulannya. Supaya nanti bisa selama 3 bulan ada 15, 9, 6, jumlah 45. Nah, itulah kira-kira bagian yang pertama. Kemudian di dalam mengelola ini setiap pagi ada jam kerja, jadwal kerja, yaitu jadwal kerja dan menu sehat harus seimbang. Nah, jadwal kerja pagi 2 jam, siang 1 jam, sore 1 jam. Kira-kira 4 jam per hari dari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu agak bebas. Dan kemudian per minggu minimal 20 jam atau sampai 25 jam. Supaya setiap pekerjaan kita ini ada program, ada yang pembenahan, ada penyiraman, ada perbuatan secara menyeluruh. Itulah dulu kira-kira bagian yang pertama yang saya alami ini. Luar biasa. Ya, barangkali ini perlu saudara karena Bapak Nainggolan menyediakan berbagai hal. Ternyata beliau luar biasa sehat karena beliau menyiapkan makanan pada sumber daya lokal yang sehat, menguntungkan dan berkelanjutan. Bagaimana beliau memanage waktu sehingga beliau sehat hingga sekarang. Kalau bisa Bapak Nainggolan yang kedua, nah apa pesan kepada generasi muda, dan setelah itu nanti kita akan bisa melihat apa yang sudah Bapak lakukan. Ya, terima kasih Pak. Bagian kedua ini adalah perlunya satu program. Yang menurut hemat saya ada 5 program yang sangat penting dan yang sudah saya lakukan. Pertama, program
bibi, baca Bibil atau baca Alkitab. Pengembangan spiritualitas ya. Ya, ini yang paling pokok. Setiap hari minimal 4 halaman sampai 6 halaman. Dalam 1 minggu selama 5 hari, Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu sebagai cadangan. Jumlah per bulan minimal 20 kali. Perjanjian lama kira-kira 12, perjanjian baru 6 atau sampai 8 hingga 20. Kalau jumlah per tahun 200 sampai 250 kali. Inilah satu program yang tidak pernah kita lupa. Sudah 10 kali baca Alkitab. Sudah 10 kali. 6 kali baca Alkitab dari 1 Musa sampai Pangkapan Wahyu secara utuh. Kemudian tahun ke-7, 8, 9, 25 buku perjanjian lama, 25 perjanjian baru, seluruhnya 50 buku dalam 1 tahun ini. Kemudian nomor 2, program kerja dan menu sehat. Program kerja sudah ada di dalam daftar YouTube saya nanti, bisa kita pakai. Dan daftar menu sehat. Daftar menu sehat ini, menu sehat, enak, dan berimbang secara teratur. Ada itu nanti. Yang ketiga, program tabungan. Program tabungan ini saya masuk di CU Cinta Mulia tahun 2013. Disinilah masalah CU Cinta Mulia yang bangkrut. Ratusan juga uang kita tidak bisa kita tarik. Tetapi mulai saat itu kita tahun 2014 mencoba menabung 1 juta dan seterusnya. Sudah ada itu nanti di sini. Kemudian yang keempat, program tanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu nanti ada juga di sini bukunya. Kemudian yang kelima, program rumah sehat, indah dan produktif. Inilah tanaman-tanaman pekarangan kita. Nah, karena dengan pekarangan yang bersih, indah dan sehat, kita merasa betah tinggal dalam rumah kita ini. Kemudian catatan-catatan. Ada di sini 11 catatan. Coba bisa saya lihat. 11 catatannya. Nah, 11. Pertama adalah baca Bibil per tahun. Itu semua terdata Pak ya? Semua terdata. Kemudian kedua Di data? yaitu program tanam tanaman dan pemupukan. Ini juga terdata, apa yang dikerjakannya juga terdata. Yang ketiga, catatan dari YouTube. Nah, ini sudah banyak ini. Ya. Jadi Pak Nenggolan juga punya YouTube. Ya. Dia juga bikin Yang data dan keempat, pertinggal. Peliharaan dan pertanian sektor info kami, kami. Kegiatan-kegiatan di gereja. Iya, di gereja. Yang kelima, judul tulisan di Facebook. Di sinilah yang 107 itu. Iya. Mulai tahun 2020 Pak ya? Mulai tahun 2020. Jadi ini akan diterbitkan ya? Inilah yang akan diterbitkan sebagai kisah yang ke-7. Ya, 25 Juli 2022 ini akan diterbitkan. Kita tunggu saudara, sebab 107 apa yang diposting di Facebook Bapak Nenggolan akan kita cetak dan akan kita bagi barangkali kalau ada duitnya. Ya. Nah, daftar ke-6 adalah pilihan bulanan sektor Gereja HKBP Pematang Siantar. Ya, pilihan. Ya. Dan terdata semuanya. Yang ke-7 daftar perjamita minggu HKBP Pematang Siantar. Yang ke-8 global uang masuk keluar HKBP Pematang Siantar. Global uang keluar uang masuk ya dari Bapak Nenggolan. Begitu atau bukan di gereja kita? Gereja ya. Hanya sekedar Berarti Bapak catat juga ya, apa yang diumumkan gitu ya? Iya. Kemudian nomor 9 meteran air dan listrik mulai 2018 sampai 20. Ya, jadi uang keluar rumah tangga juga beliau data dan beliau catat supaya jelas masuk dan keluar ya. Nomor 10 buah naga dari 2017 sampai 2022. Nah, bagaimana kondisi pekarangan juga ada di sini, kondisi buahan, bagaimana perkembangan juga jelas di sini. Dan yang kemudian nomor
9 itu agenda harian, kalau sini nomor 11, di sinilah kerangkuman keseluruhan mengenai kehidupan atau yang hal-hal yang penting dalam kehidupan catatan-catatan saya. Dan seterusnya. Nah, inilah Bapak luar biasa saudara, apa yang kita lihat selama beliau pensiun, pantang menyerah, ya, tapi tetap berkarya. Sebab inilah misi Tuhan yang harus dilakukan ke depan. Dan ini satu yang saya coba model percontohan. Satu pekarangan bersih dan indah. Ada di sini sekitar ini juga ya. Kedua, tanaman bunga-bungaan. Ini tanaman bunga-bungaan. Yang ketiga, tanaman buah-buahan. Nanti kita lihat saudara. Tanaman sayur-sayuran. Iya. Dan yang kelima, produksi pupuk orcapel, organik cair fermentasi lengkap. Dan yang keenam, tulis buku 1 sampai 5, yang sampai ke-6 sudah siap, dan ke-7 akan diterbitkan. Ya. Dan selanjutnya untuk Bapak Presiden saya berikan di sini beberapa bibit sayur-sayuran dari tanaman kita. Yaitu antara lain bibit timun, semangka, melon. Sayur-sayuran selada, bayam, sayur manis, terung hijau, dan terung nida. Ya. Ternyata penyangkaran benih juga tersedia saudara di tempat kediaman beliau ini. Jadi meminimalisasi pembelian bibit dari luaran, sebab dia memiliki bank bibit benih di tempatnya sendiri. Jadi setiap tanaman sayur-sayuran ini 1 atau 2 kita matangkan untuk menjadi bibit, supaya tidak lagi capek-capek untuk beli dari toko pupuk. Ya. Ya, jadi saudara barangkali kita bisa meninjau sejenak ya. Kita lihat pertama tadi pekarangan bersih dan indah, tanaman bunga-bungaan, tanam buah-buahan, tanam sayur-sayuran, produksi pupuk orcapel. Nah, tadi tulis buku sudah kita lihat. Nah, barangkali Pak Nenggol kita bisa melihat dengan Ibu. Nah, kita akan lihat pekarangan bersih ini. Kita lihat tanaman bunga-bungaan. Tanaman bunga-bungaan semuanya mengintari rumah dan pekarangan luar biasa sehingga sejuk dan betah tinggal di rumah sendiri. Yang kedua, beliau juga memiliki tanaman buah-buahan. Ini apa ini? Ada? Timun. Timun. Ini timun, kita lihat timun. Timun organik ya? Ya. Nah, ini juga buah naga. Kita juga ke sana. Tanaman timun ini tidak sekaligus. Ini yang satu tahap. Tahap kedua nanti tahap ketiga. Oh, berarti berkesinambungan ya? Supaya bisa tetap dinikmati. Nah, ini termasuk dengan ini. Tahap pertama, tahap kedua nanti. Ya. Itulah hujan. Ya, Ini timun. timun juga. Oke. Yang dua ini adalah melon. 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 Sayur ya? Sayur bayam, sayur manis, sayur Selada. selada. Ini juga secara bertahap. Tahap. Secara bertahap. Ini terong nila, terong nila. Dan ini terong hijau.
Terong hijau. Terong hijau buah naga. Ya. Buah naga sudah berbuah. Terong. Nah, Cara pengairan pengairan. ini terus berjalan dari keran, terus kemudian kita alirkan ini ke, ada satu di sana, dan satu di sana. Hanya selang ini yang kita pindah-pindahkan. Oh. Dan tomat yang masih baru ada ini. Seperti inilah yang baru. Tomat ya. Ah, Tomat bayam yang baru. Nah, pupuknya pupuknya organik cair fermentasi ini. Banyaknya ada yang berbuah. Nah, sekarang kita akan meninjau. Jadi kita lihat, saudara, bapak, ibu, semuanya tersedia. Pupuknya juga tersedia, pupuk cair dan pupuk padat juga tersedia, sehingga semuanya sehat, berkelanjutan dan menguntungkan ya. Inilah pupuk organik cair. Wah, ini dari mana ini Pak ini? Ini segala dari jenis buah-buahan, kulit buah-buahan. Sisa dapur ya? Iya, kita dapur buah-buahan. Buah-buahan dari sisa dapur. Zat pertumbuhan tanaman gitu ya. Oke. Dan ini akan disiramkan ke, Ini disiramkan setiap minggu, sekali seminggu. sekali seminggu. Ya, Dan JPT. pupuk organik kering, ini Organik kering. organik kering yaitu yang Ini dari berbagai rumput-rumputan dari sini. dicampur dengan Dicampur dengan E4. M4 ya. Jadi berbagai rumputan dan campur dengan M4. Dimasukkan. Dan seperti kalau ini tanaman-tanamannya agak besar, dimasukkan Oke. daun-daunan yang sudah dicincang atau dipotong-potong. Iya. Luar biasa. Nah, semuanya tersedia. Nah, ini juga pidong tersedia. Ini burung jalak sebagai hiburan untuk pagi-pagi yang sering tidak pernah henti-hentinya berkicau. Ini mau memakai TV, ini mau membeli sesuatu. Terus Pak ya, sambil gimana? Ya, Mak. Program. Ya, jadi kita tadi sudah melihat, menapaki apa yang Pak Nenggolan sudah lakukan. Nah, satu hal lagi, kita akan tanya. Apa pesan beliau untuk kita, generasi selanjutnya, apalagi pendeta-pendeta muda yang masih agresif dan masih memiliki tenaga yang luar biasa. Silakan Pak Nenggolan, barangkali ada pesan untuk kami. Sangat penting bagi generasi muda sekarang ini adalah jam kerja yang secara teratur. Kalau umpamanya di perusahaan bisa bekerja 8 jam per hari, umpamanya 5 kali 8, 40 jam. Jadi menurut perhitungan saya, bekerja di bawah 30 jam adalah kurang maksimal. 35 jam adalah sedang, 40 jam di atas adalah maksimal dan itu yang paling bagus. Nah, untuk itu setiap program pekerjaan harus ada yang nyata. Tanpa program semua ini akan sia-sia. Yang disebut dengan memelihara. Hanya dengan program secara teratur yang bisa menunjang keberhasilan ini. Karena walaupun saya sudah belasan tahun di dalam pensiunan ini, program saya tetap ada untuk hari ini, besok, minggu depan sudah tersedia. Tanaman sayur-sayuran harus ada tanam setiap hari Senin. Tanaman buah-buahan harus ada tanam tanggal 1 atau tanggal 10 atau tanggal 20. Jumlahnya itu sudah teratur, sudah ada dalam buku ini. Jadi tidak ada yang lobong atau yang sia-sia. Karena disebutkan dalam firman Tuhan bahwa semua jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Luar biasa Pak. Terima kasih atas segalanya, saudara. Mari kita teladani, mari kita isi waktu ini berkarya bagi Tuhan. Berkarya bagi Tuhan
tak pernah kenal lelah, tak pernah berhenti, walau juga usia senja sudah mencapai kehidupan kita. Makasih Pak, Dan masih ada barangkali. kemudian Terakhir, semua keteraturan itu harus dibagi-bagi. Jam kerja, jam istirahat, dan jam tidur. Ya. Nah, hanya Manajemen bekerja waktu. terus, bagi saya yang pensiun 4 jam per hari. Tidur 10 jam, istirahat 10 jam, jumlah 24 jam, 1 hari 1 malam. Dengan adanya pembagian waktu ini, semua dikontrol dan dijaga, terutama hari Senin sampai hari Jumat bila tidak ada ke pesta atau bila tidak ada tamu. Kalau ada tamu ataupun ke pesta, cadangan hari Sabtu untuk dilanjutkan apa pekerjaan yang tinggal atau yang belum terlaksana dalam minggu itu, supaya semua selesai tepat waktunya. Baik Pak, Dan kesimpulan. sekali lagi mengenai ini di YouTube saya sebutkan nanti. Ya. YouTube juga punya, jadi walau juga sudah usia janja, semuanya harus dikuasai. Informasi dan teknologi dan segala sesuatunya juga harus dikuasai. Ya, silakan. Ya, nah ini, oh, ya, YouTube beliau juga bisa kita akses Bapak. Oh, oke. Oh, seperti tadi ya? Ya. Oke. Ya. Oke Pak, ini tadi ya. Itulah contoh. Nah, contoh. Oke. Baca Bibel atau Alkitab dan tulis catatan atau Facebook. 15 sampai 16.30 kerja sore sampai pembenahan dan penyiraman tanaman agar pada hujan. Total kerja 6 jam, istirahat 8 jam, tidur 10 jam. B. Menu sehat. Oke, ya, boleh Pak. Hari Senin sampai Minggu dan Minggu ada istimewanya satu. Udah, Ukuran 6. itulah contoh. Ya, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa akses lagi di YouTube beliau. Ya. Oke, jadi Dan di itu berarti. YouTube Ya. sudah 15 YouTube saya, yaitu PP Nainggolan. Oh, YouTube-nya juga Ah. sudah 15 ya? Ya. Nah, ini juga ada tanggalnya, terdata semuanya. Tepat Ya. dorong mana? Lihat nih, ini YouTube beliau memiliki tanggal terdata, terjadwal apa yang sudah beliau lakukan, apa tema topik gitu ya. Ya. Jadi luar biasa. Perlu diteladani. Ya. Oke. Oke. Nah, Inilah apa itu? ini apa ini? Dari Ini tabel ya? tabel tahunan. Tabel tahunan kegiatan. Mulai dari 2014, 15 sampai seterusnya. Iya. Aduh, luar biasa. Terdata secara administratif ya. Baca Alkitab tahu Apa yang sudah dibaca juga. Januari sampai Desember. Oke. Wah, Dan baca Bibel apa yang sudah dibaca sampai 2022. jadi spiritualitas juga, otot juga harus dilatih tetap, dan berdoa kepada Tuhan, hubungan pribadi kepada Tuhan dalam peningkatan spirit kita. Ya, Itulah kira-kira secara ringkas yang bisa kami berikan kepada Mang Preses. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama Mang Preses yang banyak memberikan motivasi kepada pelayan-pelayan di Bupati distrik atau di yang di luar lainnya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Bapak Preses tercapai diberkati Tuhan. wah, luar biasa. Thank you Bapak. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah dalam menyambut usia beliau yang ke-77 ya. 25 Juli 2022 ini, semuanya ini kita bisa lihat bahwa usia pensiun juga, usia tua juga tetap harus berkarya. Tuhan memberkati. Oras, oras, oras.
Mari menikmati hidangan ini.